Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana nih teman-teman keadaannya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat. Dan di masa pandemi seperti ini kita harus tetap menjaga daya tahan tubuh dan pastinya menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Teman-teman, kalau ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang, yuk kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Rizal Mahendra dari kelas 12 IPS 2. Saya absen 26. Nah, di sini ada foto saya nih. Jadi kalau yang nanti yang ketemu saya, boleh panggil saya atau ya sama kita kenalan lah. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang struktur dan pola keruangan desa. Tujuan pembelajarannya itu kita mampu menjelaskan struktur keruangan desa dengan benar dan menjelaskan perkembangan pola keruangan desa dengan benar. Nah, sebelum masuk ke materi teman-teman, di sini ada dua gambar desa. Yang pertama daerah desa Maninjau dan yang gambar kedua itu daerah desa Nagari Tua teman-teman. Apa sih kira-kiranya perbedaan dari kedua desa ini? Ada yang tahu? Oke, kalau teman-teman semua udah tahu, kita langsung aja ya masuk ke ciri-ciri desa. Yang pertama, perbandingan lahan dengan penduduk. Maksudnya di sini adalah perbandingan lahan dengan penduduk. Jumlah penduduk desa bisa dikatakan lebih sedikit apabila dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di kota, sehingga lahan desa lebih luas dan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan lain seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan lain-lain. Yang kedua, ada lapangan pekerjaan didominasi di bidang pertanian. Sebagian besar penduduk bermata pencarian sebagai petani, pengaruh teknologi belum terlalu besar. Ini disebabkan karena minimnya tingkatan pendidikan, tidak tersedianya lahan. Lahan yang tersedia untuk pertanian masih luas dan kemampuan untuk turun-menurun di bidang pertanian nih teman-teman. Jadi kalau di desa itu lapangan pekerjaannya ya rata-rata didominasi dengan bidang petani. Selanjutnya ada hubungan kegerapan dan yang masih erat. Maksud di sini adalah karena kita bisa lihat ya kehidupan masyarakat di desa masih berdasar atas kekerabatan dan kekeluargaan nih teman-teman. Dan yang terakhir, tradisi yang berlaku masih dianut dengan teguh. Tradisi ini dipandang penting karena dianggap sebagai pedoman hidup dan bersikap dan berlaku. Setelah masuk ciri-ciri desa, kita masuk ke potensi desa. Ada apa aja sih di potensi desa? Yang pertama ada potensi sumber daya alam, yaitu ada lokasi desa. Lokasi desa dapat menjadi indikator bagi perkembangan desa tersebut. Desa yang berada pada lokasi strategis memiliki potensi untuk lebih berkembang dan maju dibandingkan desa yang terletak di daerah terpencil nih teman-teman. Jadi kalau kalian bisa lihatlah bedanya desa yang strategis sama yang enggak strategis pasti akan lebih maju dibandingkan yang terpencil gitu loh. Dan yang kedua ada luas desa. Wilayah desa meliputi luas pertanian, permukiman, dan penggunaan lahan lainnya. Yang ketiga ada keadaan tanah nih. Keadaan tanah dapat mencirikan kesuburan lahan pertanian. Jadi semakin di desa itu keadaan tanahnya subur, maka pertaniannya akan semakin maju teman-teman. Dan yang ada juga keadaan iklim, mencakup curah hujan, temperatur, kelembapan, dan penyinaran, dan angin. Yang kelima ada ketersediaan sumber daya nabati, jenis hewan dan produksinya. Yang terakhir ada keadaan bentang alam. Bentang alam suatu daerah merupakan faktor alam yang penting karena mempunyai hubungan erat dengan persebaran penduduk serta member ciri dari bentuk ruang gerak manusia nih teman-teman. Selanjutnya ada potensi sumber daya manusia. Penduduk desa merupakan potensi bagi desa itu sendiri. Semakin banyak jumlah penduduk desa, terlebih penduduk yang usia produktif, maka akan semakin besar pula potensi desa tersebut. Kegiatan penduduk yang ditekuni setiap hari memberikan sumbangan bagi pendapatan desa. Apabila suatu desa mempunyai potensi cukup baik, termasuk tingkat pendidikan penduduknya yang sudah tinggi, desa tersebut akan cepat berkembang. Penduduk memiliki karakteristik atau ciri-ciri khusus seperti ini. Yang pertama ada komposisi umur, jenis kelamin, dan rasio ketergantungan. Yang kedua ada organisasi masyarakat. Yang ketiga ada tingkatan pendidikan, jumlah siswa, dan jumlah guru. Yang keempat ada tingkat kesehatan, tingkat kematian, tingkat kelahiran, dan kualitas lingkungan. Yang kelima ada swadaya masyarakat dan gotong royong untuk pembangunan daerah. Dan yang terakhir ada adat istiadat dan kebiasaan. Selanjutnya ada potensi kelembagaan. Agar sebuah desa menjadi kuat, maka setiap desa harus memiliki lembaga
Data sumber daya kelembagaan yang diperlukan untuk menganalisis potensi desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 meliputi 1. Lembaga pemerintahan desa dan kelurahan, 2. Lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan, 3. Lembaga sosial kemasyarakatan, 4. Organisasi profesi, 5. Partai politik, 6. Lembaga perekonomian, 7. Lembaga pendidikan, 8. Lembaga adat, dan terakhir, Lembaga keamanan dan ketertiban. Selanjutnya, potensi desa yang terakhir adalah potensi prasarana dan sarana. Data prasarana dan sarana sebagai maksud dalam pasal 5 meliputi transportasi, informasi dan komunikasi, prasarana air bersih dan sanitasi, prasarana dan kondisi irigasi. Selanjutnya ada prasarana dan sarana pemerintahan, prasarana dan sarana lembaga kemasyarakatan, prasarana pribadi data, prasarana olahraga, prasarana dan sarana kesehatan, prasarana dan sarana pendidikan, prasarana dan sarana energi dan penerangan, prasarana dan sarana hiburan dan wisata, dan yang terakhir prasarana dan sarana kebersihan nih teman-teman. Setelah melihat potensi desa, kita masuk ke klasifikasi desa. Nah, di sini ada 3 macam desa. Ada desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada. Di desa swadaya, sebagian besar kehidupan penduduknya masih menggantungkan pada alam. Sedangkan di desa swakarya, mata pencariannya mulai beragam nih teman-teman. Dan desa swasembada, mata pencarian penduduk sebagian besar di bidang jasa dan perdagangan. Selanjutnya, hasil usaha digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau di desa swakarya, adat istiadat mulai longgar. Kalau di desa swasembada, ada pola pikir masyarakat lebih rasional nih teman-teman. Dan selanjutnya di desa swadaya, administrasi belum dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya juga di desa swakarya ada administrasi desa sudah berjalan. Dan di desa swasembada pengelolaan administrasi sudah dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya ada lembaga-lembaga desa belum berfungsi dengan baik. Kalau di desa swakarya, lembaga sosial dan lembaga pemerintahan sudah berfungsi. Dan di desa swasembada, lembaga sosial dan pemerintah sudah berfungsi dengan baik. Selanjutnya di desa swadaya ada tingkatan pendidiknya, produktivitas penduduknya masih rendah. Sedangkan di desa swakarya sudah ada hubungan dengan daerah sekitar, dan desa swasembada sarana dan prasarana desa lengkap. Selanjutnya yang terakhir adalah di desa swadaya belum mampu menyelenggarakan urusan pemerintah sendiri, sedangkan di desa swakarya sudah mampu menyelenggarakan urusan pemerintah sendiri, dan di desa swasembada sudah mampu menyelenggarakan urusan pemerintah sendiri. Jadi dari klasifikasi data atau klasifikasi desa tersebut, kira-kira perbedaannya desa swadaya, swakarya, dan swasembada itu apa sih teman-teman? Ada yang tahu tidak? Kalau sudah ada yang tahu, kita lanjut ke struktur dan pola ruang penggunaan lahan desa. Yang pertama, berdasarkan lahan desa dan letak geografis. 1. Desa pedalaman. Desa-desa yang tersebar di berbagai pelosok yang jauh dari kehidupan kota, suasana ideal desa pedalaman pada umumnya lebih diwarnai dengan nuansa kedamaian, yaitu kehidupan sederhana, sunyi, sepi, dalam lingkungan yang bersahabat. Yang kedua, desa pegunungan. Desa terdapat di daerah pegunungan. Pemusatan tersebut didorong kegotong royongan penduduknya nih teman-teman. Dan yang ketiga, desa dataran tinggi. Desa yang berada di daerah pegunungan nih. Jadi kalau tadi ada desa pegunungan dan ada juga desa dataran tinggi, kira-kira bedanya apa sih antara desa pegunungan dan desa dataran tinggi nih teman-teman? Oke, yang udah tahu boleh ya langsung dicatat atau dirangkum. Selanjutnya ada desa dataran rendah. Desa yang letaknya berada di dataran rendah dan mata pencariannya dari dataran rendah biasanya bergantung pada sektor pertanian nih teman-teman. Dan yang terakhir ada juga desa pesisir atau pantai. Desa yang berada di daerah pantai yang landai nih teman-teman. Jadi itu baru berdasarkan lahan desa atau letak geografisnya ya. Nah sekarang berdasarkan pola pemukiman. Kalau berdasarkan pola pemukiman ini teman-teman, menurut Sukandar Wira Atmaja, pola pemukiman desa dibagi menjadi 1. Pola pemukiman menyebar. Di pola pemukiman menyebar ini, rumah-rumah para petani tersebar berjauhan satu sama lain. Pola ini terjadi karena belum adanya
jalan-jalan besar, sedangkan orang-orang harus mengerjakan tanahnya secara terus-menerus. Dengan demikian, orang-orang tersebut terpaksa harus bertempat tinggal di dalam lahan mereka. Yang kedua ada pola pemukiman memanjang. Bentuk pemukiman yang terletak di sepanjang jalan raya atau di sepanjang sungai, sedangkan tanah pertaniannya berada di belakang rumahnya masing-masing nih teman-teman. Dan ada juga pola pemukiman berkumpul. Bentuk pemukiman di mana rumah-rumah penduduk berkumpul dalam sebuah kampung, sedangkan tanah pertaniannya berada di luar kampungnya nih teman-teman. Dan yang terakhir, ada pola pemukiman melingkar. Bentuk pemukiman di mana rumah-rumah penduduk melingkar mengikuti tepi jalan, sedangkan tanah pertanian berada di belakangnya. Nah, kalau tadi kita lihat di awal ada uraian materi, ada desa Maninjau dan desa Nagaritua, kira-kira dari desa itu masuknya ke pola pemukiman seperti apa sih teman-teman? Ada yang tahu tidak? Oke, kalau sudah ada yang tahu, dirangkum ya teman-teman materinya. Selanjutnya, berdasarkan kegiatan ekonomi. Berdasarkan kegiatan ekonomi ini dibagi menjadi 9, yaitu pertama ada desa pesisir atau nelayan. Desa pesisir adalah desa atau kelurahan termasuk nagari atau lainnya yang memiliki wilayah berbatasan langsung dengan garis pantai atau laut, atau merupakan desa di desa pulau lah intinya. Dan cara kehidupan masyarakatnya baik tergantung maupun tidak tergantung pada potensi laut nih teman-teman. Jadi di desa pesisir itu ada yang gak tergantung juga loh sama laut. Terus selanjutnya ada desa pasawahan. Desa bila sebagian besar penduduknya tergantung dari usaha persawahan nih teman-teman. Dan yang ketiga ada desa perladangan. Desa yang bila bagian terbesar penduduk hidupnya tergantung dari usaha pertanian ladang seperti palawija, padi gogo, dan hortikultural. Yang keempat ada desa perkebunan. Desa yang bila sebagian besarnya penduduknya hidup tergantung kepada usaha perkebunan seperti perkebunan karet, kelapa sawit, cengkeh, dan lain-lain. Yang kelima ada desa peternakan nih teman-teman, atau desa yang merupakan penduduknya mempunyai mata pencarian sebagai peternak seperti peternak sapi, kambing, ayam, dan lain-lain. Yang keenam ada desa perdagangan. Desa di mana orang-orang dari berbagai jurusan dapat bertemu satu yang lainnya untuk menjual dan membeli barang-barang yang dihasilkan masyarakat sehingga terjadilah pasar. Yang ketujuh, ada desa pertambangan. Desa yang tumbuh di dekat wilayah yang menghasilkan hasil-hasil pertambangan seperti tambang emas atau tambang batu bara nih teman-teman. Dan yang kedelapan ada desa industri kecil dan kerajinan. Desa yang mata pencarian utamanya penduduknya adalah di bidang industri kecil kerajinan. Contohnya banyak ya kalau industri kerajinan. Dan yang terakhir ada desa industri sedang dan besar. Desa yang mata pencarian utamanya penduduknya adalah di bidang industri dan sedang dan besar nih teman-teman. Setelah melihat struktur dan pola keuangan desa, kita masuk ke permasalahan desa dan pembangunan desa nih teman-teman. Desa merupakan wilayah yang penting bagi kota. Apabila wilayah mengalami masalah, kaitannya dengan produk pertanian, perkebunan, dan perikanan akan berpengaruh pada wilayah kota nih teman-teman. Jadi, jangan disepelekan ya, masyarakat desa ini sangat penting loh buat kita yang hidup di kota. Contohnya, ada permasalahan di desa. Permasalahan desa ini mencakup satu, kaitannya dengan kondisi geografis. Kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan merupakan potensi sekaligus masalah yang harus dihadapi bersama. Misalnya distribusi penduduk yang tidak merata menyulitkan proses pembangunan di teman-teman. Sebagian besar desa yang tertinggal berada di lokasi berbukit dan terpencil seperti pulau-pulau yang jauh dari pusat pemerintahannya. Yang kedua, kaitannya dengan kondisi masyarakat nih teman-teman. Kemampuan penduduk dalam memenuhi hidupnya sangat bervariasi. Ada yang mampu memenuhi dan ada yang kurang mampu nih teman-teman. Permasalahan tersebut seperti kurangnya gizi, distribusi tidak merata, penduduk yang jarang mendapatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang rendah, dan kesadaran masyarakat yang minim nih teman-teman. Dan yang terakhir, kaitannya dengan pemerintahan dan kelembagaannya teman-teman. Dari pemerintahan desa, kabupaten maupun provinsi belum berfungsi sebagai mestinya. Kondisi ini ditambah dengan belum maksimalnya koordinasi pelayanan pemerintah dan pemerintahan terkecil sampai pusat. Dengan demikian, perencanaan pembangunan kurang maksimal, kebijakan yang diambil sulit diterapkan sehingga pembangunan terganggu nih teman-teman. Selanjutnya ada upaya pembangunan desa.
Upaya pemerintah dalam mengembangkan desa adalah sebagai berikut. 1. Menempatkan penduduk desa dalam kedudukan sebagai warga desa yang sebenarnya. Artinya, dalam pembangunan tidak membedakan antara penduduk desa dengan penduduk kota. Semua penduduk merupakan sama sebagai warga negara Indonesia yang harus dilindungi dari aspek apapun, seperti aspek kesehatan, aspek pendidikan, dan aspek lainnya. Yang kedua, mengusahakan supaya corak kehidupan penduduk desa dapat meningkat nih teman-teman. Jadi itulah upaya pengembangan desa. Pemerintah juga mengusahakan supaya corak kehidupan pendudukan desa dapat meningkat seperti penduduk di kota. Dan yang terakhir, mengusahakan supaya penduduk desa dapat lebih kreatif, inovatif, dinamis, dan fleksibel dalam menghadapi tantangan yang ada. Sedang dengan demikian, penduduk desa lebih semangat dalam melakukan pembangunan desa itu sendiri. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan struktur dan pola keuangan desa ini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.